Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Aji Wijaya dengan nomor NPM 234111196 dari kelas manajemen 23D. Di sini saya ingin membahas tentang fungsi tabungan dan fungsi konsumsi. Membahas tentang fungsi konsumsi dan tabungan berarti juga menyinggung tentang penghasilan, karena memang keduanya saling terkait. Konsumsi bisa diartikan sebagai kegiatan penggunaan barang dan jasa dalam rumah tangga. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang didapat. Sedangkan tabungan yang tidak jauh berbeda dari konsumsi, yang mana juga berasal dari penghasilan. Perbedaan dari keduanya yaitu jika konsumsi adalah penghasilan yang dikeluarkan, sementara tabungan adalah penghasilan yang disimpan. Dengan memahami fungsi konsumsi, dan tabungan dapat membantu kita dalam melakukan pengelolaan keuangan yang besar. Ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan, seperti ekonomi, kekayaan, penghasilan suku bangsa, kemampuan hemat, dan dana pensiun. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang memang menjadi faktor terpenting dalam fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, untuk memahami fungsi konsumsi dan tabungan, kita memang harus memahaminya. Nah, fungsi konsumsi dan tabungan dalam buku berjudul Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia pada tahun 1981, seorang ahli ekonomi, Dr. Mubyarto, menyebutkan bahwa pertambahan pendapatan akan membuat pertambahan konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan dapat dituliskan dalam rumus tertentu. Fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan, dan fungsi tabungan adalah hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan. Maka rumus dari fungsi konsumsi dan tabungan dapat ditulis, yaitu Y sama dengan C plus S. Keterangannya, Y disebut sebagai pendapatan, C disebut sebagai konsumsi, S disebut sebagai tabungan. Fungsi konsumsi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. Keynes menyebutkan bahwa ada 4 asumsi yang menunjukkan sifat khusus pada fungsi konsumsi yang berkaitan dengan fungsi konsumsi dan tabungan. 4 asumsi menurut Keynes tersebut adalah: terdapat sejumlah konsumsi mutlak atau absolut tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan uang. Konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income, yaitu C sama dengan F atau YD. Jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan. Proporsi ini disebut kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume, MPC. Fungsi konsumsi adalah pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi, meningkatkan permintaan, mendorong produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Konsumsi juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu atau bersamaan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepunahan manusia, baik secara perlahan atau sekaligus. Konsumsi juga memiliki tujuan utama yang ingin diperoleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan.
Umumnya kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat tradisional. Sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi dilakukan untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesenangan dan harga diri. Pada masyarakat yang masih tradisional, umumnya kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pada masyarakat modern, kegiatan konsumsi mereka bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tapi juga untuk kesenangan dan harga diri. Pengertian konsumsi menurut para ahli. Nah, para ahli juga pada ini memberi pengertian. Nah, sekarang pengertian konsumsi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut T. Gilarso pada tahun 2003. Pengertian konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, yang kedua ada Gregory Mankiw pada tahun 2007. Menurut Gregory Mankiw, pengertian konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama, meliputi perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tidak tahan lama, contohnya seperti makanan dan pakaian. Nah, yang ketiga ada menurut Kamus Besar Ekonomi atau KBBI. Kamus Besar menurut KBBI, arti kata konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda baik secara langsung ataupun tidak langsung pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya. Contoh kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada seseorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan sup atau kari. Nah, kedua contohnya yaitu seorang ibu yang membelikan baju lebaran untuk keluarganya menjelang hari raya. Nah, ketiga ada seorang mahasiswa yang membeli sepatu untuk digunakan saat sekolah. Fungsi tabungan. Tabungan adalah mengumpulkan uang untuk digunakan di masa depan dengan menabung. Kita bisa mempersiapkan kebutuhan mendesak, investasi, atau memenuhi impian jangka panjang. Nah, tabungan itu penting untuk diketahui dan juga dipahami karena tabungan akan sangat berguna bagi kehidupan mendatang atau simpanan masa depan. Istilah menabung sudah familiar di telinga banyak orang. Bahkan sebagian orang tua ada yang sudah membiasakan anak-anaknya untuk menabung dari kecil. Kebiasaan menabung ini perlu diteruskan seiring bertambahnya usia, sehingga saat sudah dewasa akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Terdapat beberapa fungsi tabungan yang bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang, mulai dari perencanaan dana pendidikan anak, cadangan dana untuk keperluan tak terduga, dan perencanaan uang untuk pensiun. Nah, perbedaan antara konsumsi dan tabungan. Perbedaan mendasar antara konsumsi dan tabungan terletak pada tujuannya. Konsumsi untuk memenuhi kebutuhan saat ini, sedangkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Perbedaan lainnya juga, konsumsi adalah penghasilan yang dikeluarkan dan tabungan adalah penghasilan yang disimpan. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa fungsi konsumsi dan tabungan perlu dimengerti untuk pengelolaan keuangan yang benar. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan, meliputi ekonomi, kekayaan, penghasilan, suku bunga, kemampuan hemat, dan dana pensiun. Benar sekali, tinggi rendahnya penghasilan seseorang adalah faktor paling penting dalam fungsi ini. Setelah membahas tentang perbedaan antara konsumsi dan tabungan, sekarang kita membahas peran konsumsi dan tabungan dalam perekonomian. Nah, konsumsi itu mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan permintaan. Kalau tabungan itu memberikan dana investasi bagi perusahaan, memperkuat kestabilan ekonomi.
Konsumsi dan tabungan juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi yang tinggi meningkatkan permintaan, memacu produksi dan pertumbuhan ekonomi. Tabungan yang tinggi menyediakan investasi untuk proses produksi yang berkelanjutan. Nah, fungsi konsumsi dan tabungan juga ada cara untuk mengoptimalkannya. Saya akan menjelaskan secara singkat cara mengoptimalkan fungsi konsumsi dan tabungan. Untuk mengoptimalkan fungsi konsumsi dan tabungan, penting untuk mengatur anggaran, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari peluang investasi yang menguntungkan. Simpanan dan investasi sebagai alternatif tabungan. Nah, selain tabungan di bank, kita juga dapat mempertimbangkan simpanan di kasus darurat dan investasi seperti saham, properti, atau reksadana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Setelah kita membahas fungsi konsumsi dan tabungan, jadi kesimpulannya, fungsi konsumsi penting untuk menggerakkan perekonomian, sementara tabungan memberikan kestabilan finansial. Mengoptimalkan kedua fungsi ini akan membantu kita mencapai keuangan yang sehat dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.